Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Hebat, salam sukses, bahagia. Kembali lagi bersama saya, Edvan M. Kautsar, di sebuah program yang saya buat di Instagram, yaitu tepatnya Instagram Live, di mana saya mengundang lebih dari 20 mentor untuk berbagi inspirasi dan berbagi semangat buat teman-teman semuanya, yaitu program belajar dari mentor. Dan pada siang hari ini, jam 2 siang, saya akan mengundang sesosok yang sangat inspiratif, di mana beliau adalah seorang blueprint brand creator, ya, di mana dia banyak membantu perusahaan-perusahaan, UMKM dan berbagai bisnis lainnya untuk bisa berkembang dan bertumbuh tentunya agar brand mereka bisa semakin keren dan semakin dikenal dan juga semakin hebat tentunya, ya. Siapa lagi kalau bukan Mas Dodi Zulkifli, dan beliau sudah siap di Semarang sana, saya di Jakarta. Dan mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi nasi viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi, dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini. Dan mari kita sambut, inilah dia, Mas Dodi Zulkifli. Wow. Halo. Ya, halo, assalamualaikum Mas Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Eva? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas Dodi dan keluarga? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat selalu. Masya Allah. Wow, alhamdulillah. Senang sekali Mas Dodi, saya bisa langsung bertatap muka dan berbagi inspirasi ke seluruh tempat di Indonesia bahkan dunia tentang bagaimana kita membangun brand, ya Mas Dodi, ya. Siap, insya Allah. Apa Wow. yang bisa saya bantu nih? Yes. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut dan membahas tentang tema kita pada siang hari ini, kita akan dengarkan dulu Mas Dodi menjelaskan tentang siapa sih seorang Dodi Zulkifli. Silakan Mas Dodi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Hari ini kita udah Syawal ke berapa ya? Syawal ke 9, ke 10? Ke 9 atau 10 ya, sekitar itulah. Ya. Oke. Nah, pada siang hari ini saya bersyukur sekali diundang oleh Mas Edvan yang luar biasa ini, yang untuk berbagi lah ke teman-teman gimana sih cara ngembangin brand gitu. Oke, siapa saya? Saya adalah Dodi Zulkifli, temannya Mas Edvan, dan saya murid beliau gitu ya. Teman-teman semuanya, jadi gini, saya sebetulnya sudah mulai aktif di dunia brand itu semenjak tahun 2010. Dari mana saya dapat ilmu, saya dapat pengalaman untuk membantu teman-teman di bidang brand. Saya di awalnya, saya mendirikan bisnis awal tahun 2001, lulus SMA langsung berbisnis tahun 2001. Nah, pada saat tahun 2001 saya berbisnis, yaitu bisnis percetakan. Saya bisnis pada tahun itu, 2001, berbeda dengan teman-teman yang sekarang. Sekarang jauh lebih mudah untuk membuat bisnis. Hari ini untuk membuat sebuah bisnis, cukup membuka akun Instagram. Punya 10 akun Instagram, bisa buka 10 bisnis. Pada zaman saya tahun 2001, untuk ngebuka bisnis, itu harus punya kantor, harus punya line telepon, harus punya budget untuk iklan di suara kabar, dan lain-lain. Dan itu biayanya cukup mahal pada waktu itu. Berbeda dengan teman-teman sekarang. Buka bisnis itu berapa? 10 di Instagram semua. Beres, selesai. Gitu. Betul. Nah, di situasi tahun 2001-2003, saat saya mau berbisnis, saya pengen banget belajar tentang brand. Saya pengen banget belajar tentang bisnis. Tapi pada tahun itu, resource untuk belajar itu nggak ada sama sekali. Bahkan bukan nggak ada, ya memang ya bukan susah lagi, memang nggak ada pada tahun itu. Nggak ada, ya. Apa yang saya lakukan? Ya, saya belajar otodidak gitu. Nah, saking sedikitnya ilmu, kemudian saya nggak punya pengalaman, ya kemudian tutuplah tahun 2003. Nah, nanti mungkin saya jelaskan lebih detail lagi kenapa penyebab tutupnya di tahun 2003. Nah, pada saat tahun 2003 tutup, mulailah saya belajar cari ilmu marketing, ilmu branding, ilmu selling, semua yang saya pelajari semuanya. Otodidak dari sebuah buku.
Dan pada saat itu saya masih ingat ada satu buku yang sampai sekarang masih jadi pegangan saya. Mana nih? Ini buku yang masih paling sering saya baca ya, yaitu Positioning Battle Wah, for Your langsung di Mind. capture teman-teman ya. Ya, Positioning Battle for Your Mind. Ini buku karangannya Jack Roth. Ini buku ditulis sekitar tahun 80-an oleh Jack Roth. Saya baca tahun 2003 pada waktu itu. Hari ini buku ini udah nggak ditulis ulang, udah nggak ada di Gramedia. Tapi ini buku ini cukup keren. Dan kalau teman-teman mau baca silahkan beli di Tokopedia ya. Itu banyak loh buku secondnya. Nah, apa tadi judulnya Mas? Biar ditulis. Positioning the Battle for Your Mind. Oke. Ya. Lanjut Mas. Baca. Oke. Nah, cuma permasalahannya adalah di buku ini adalah apa yang satu bahasa Indonesianya translate-nya nggak benar. Itu jadi masalah duluan. Masalah yang kedua adalah karena ini translate-nya nggak benar, saya butuh waktu untuk memahami. Karena saya butuh waktu memahami dan saya nggak punya guru, saya nggak tahu mau tanya sama siapa lagi, akhirnya saya otodidak belajar untuk memahami buku ini. Wah, kesulitan luar biasa saya memahami buku ini. Tapi karena saya sudah memiliki experience bangkrut di bisnis pertama tahun 2001-2003, ngebaca buku ini kayak menemukan jawaban, ini loh yang buat kamu bangkrut gitu. Di buku ini tuh. Ya. Nah, kemudian saya bikinlah bisnis baru tahun 2005 yang tapi sudah memiliki ilmu, sudah memiliki experience bangkrut. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang yang bisnis tahun 2005 sampai sekarang masih ada. Namanya Derajat Celcius Percetakan. Sama-sama percetakan, tapi sudah pakai ilmu positioning. Nah, alhamdulillah sampai sekarang masih ada ya. Nah, ketika tahun 2009-2010, saya diminta untuk teman-teman yang di Semarang sekitarnya, komunitas-komunitas, untuk saya diminta untuk berbagi bagaimana mengembangkan bisnis saya di Semarang. Nah, karena saya makin banyak yang minta berbagi, ada beberapa teman yang minta dibantu, tolong bantu bisnis saya, tolong temuin positioning brand saya, tolong temuin keunggulan saya. Dan situlah mulai banyak yang minta bantuan. Nah, karena makin banyak yang minta bantuan, akhirnya ya udahlah saya bikin agensi sekalian. Saya bikin kantor konsultan sekalian. Maka lahirlah tahun 2010 yang namanya Neima Brand Consultant Agent. Nah, disitulah saya mendapatkan experience bagaimana membesarkan brand. Yang artinya saya bukan belajar brand dari sebuah institusi tertentu, tapi saya belajarnya dari bisnis saya. Mengembangkan bisnis saya dan alhamdulillah berhasil. Nah, disitulah experience-nya yang saya sebut hari ini mungkin street smart branding ya. Artinya brand yang saya dapatkan dari ilmu jalanan gitu. Dari praktek. Gitulah kira-kira Mas Edvan. Wow, luar biasa ya teman-teman. Pengalaman atau experience dari Mas Dodi ini. Dan beliau tadi salah satunya bukunya sudah langsung dibuka sejak awal. Jadi resep dapurnya udah langsung dikasih tahu. Dan juga Mas Dodi ini ilmunya lebih dari jalanan alias seorang praktisi. Dan teman-teman semuanya, kalau mau tahu lebih lanjut, langsung aja cari Dodi Zulkifli, langsung follow, atau juga cari Neima Brand ya, ada Instagramnya pastinya. Dan juga buat teman-teman semuanya, kita akan coba menggali juga apakah seorang Mas Dodi dengan bisnis Neima Brand-nya terkena dampak dari pandemi ini atau tidak? Gimana Mas keadaan sekarang? Oke. Kalau boleh dibilang kena dampak, iya, pasti kita kena dampak untuk itu. Pastinya ya. Karena ya pasti bukan pasti, tapi lebih sering agensi ini hari ini kena dampak. Kenapa pertanyaannya? Karena biasanya kan kalau ada krisis yang begini, kan otomatis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan adalah menghemat kos. Salah satu cost yang pertama kali dipotong itu selalu cost marketing. Itu duluan. Nah, betul. Dan saya berada di situ gitu. Iya. Nah, itu kena dampak di bisnis saya. Namun ya ini saya nggak boleh menyerah kepada sebuah keadaan gitu. Bahwa ini situasinya begini, ini faktor eksternal, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa pengaruhin, tapi saya bisa mempengaruhi banyak hal tentang cara berpikir, tindakan saya, itu yang saya lakukan. Nah, kemudian, tapi yang menurut yang saya bersyukur sekali dan berterima kasih sama Allah gitu, saya sangat bersyukur sekali. Tahun kemarin saya haji bulan Agustus atau September saya lupa, haji saya berdoa mudah-mudahan di tahun ini saya dapat klien yang jualannya di awal tahun, tapi sudah punya tabungan klien sampai akhir tahun. Itu doa saya. Dan alhamdulillah di tahun ini benar-benar tercapai. Saya jualan sampai di bulan April lah, atau Maret. Saya jualan sampai di bulan Maret, tapi antrian klien saya sudah sampai di bulan Oktober kalau nggak salah. Wow. Nah, di situ saya bersyukur sekali, yang dimana klien-klien yang tadi itu, yang sudah ngantri,
tetap masih melanjutkan karena mereka udah DP juga di awal, mereka DP Yes. dulu dan mereka juga udah ambil antrian nomor karena kalau nggak ada DP kita nggak bisa kasih porsi nomor gitu, nggak bisa kasih nomor Iya, urutan iya, iya. antrian. Nah kemudian ini masih tetap berjalan gitu, sehingga kalau teman-teman yang lain yang mungkin ada sebagian besar yang kena dampaknya di agensi, alhamdulillah ya saya juga salah satu yang kena dampak. Tapi dikarenakan saya sudah ada klien yang ada antrian sehingga saya dikasih waktu oleh Allah gitu untuk ada spare waktu untuk saya berpikir gitu. Untuk saya Iya, mau iya, bawa iya. kemana agensi ini gitu. Nah kita Iya, pun iya, iya. kemarin Ramadan itu salah satu yang menjadi perenungan buat saya. Kira-kira nih setelah Oktober what next gitu. Tapi itu sekali lagi saya pikir ketika saya berpikir bahwa bisnis saya kena dampaknya, tapi sebelum Ramadan itu malah kita dapat sebelum hari raya Idul Fitri kemarin kita dapat kontrak tiga kontrak baru gitu. Dan Wah, itu menurut alhamdulillah. saya bersyukur sekali loh. Ini saya berpikir ini kena dampak, tapi malah tetap ada klien-klien yang masuk. Oke, tapi nggak apa-apa, itu tetap kita jalankan. Tapi saya tetap berpikir bagaimana mensiasati ini. Kalau memang ini new normalnya sampai berkepanjangan gitu. Nah, Iya, itu iya. yang saya tetap berpikir gimana solusinya. Nggak lucu juga kalau ternyata nanti kita diem aja, nggak usah ngapa-ngapain, tahu-tahu berdampak. Halo? Halo Mas Dodi. Ya. Iya, 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 Halo, hilang sorry. barusan. Iya, 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 lanjut, lanjut. Iya, ini internetnya nih. Oke, nah Iya, iya. apa yang saya lakukan? Ya, otomatis kalau kita mau melakukan sesuatu, saya butuh data. Dan tadinya saya tidak memiliki kebiasaan ya. Tadinya saya tidak memiliki kebiasaan untuk menggunakan data. Ketika mengambil sebuah keputusan, di awal-awal saya berbisnis, saya menggunakan asumsi, menggunakan feeling, menggunakan banyak saya pengennya gini gitu. Ya udah ini yang saya ambil jadi sebuah keputusan. Nah, ketika saya dimentoring langsung oleh Pak Budi Satria Isman yang beliau salah satu orang yang cukup penting berperan besar mengubah cara berbisnis saya. Adalah mengatakan bahwa ketika kita memiliki kebiasaan membaca data itu sangat membantu dalam mengembangkan bisnis. Nah, disitulah saya belajar banyak tentang bagaimana membaca sebuah data. Data sebuah data, tapi kalau kita nggak bisa membacanya ya apa maksudnya ini dan bagaimana memanfaatkan data ini untuk bisnis kita. Nah, saya waktu Ramadan kemarin dan bersama tim yang saya bentuk small team untuk melakukan ini harus kemana gitu. Nah, akhirnya kita menemukan beberapa solusi yang sudah mulai dieksekusi dan ya sudah mulailah menampakkan beberapa hasil-hasil kecil. Karena bisnis saya nggak satu, saya ada bisnis satu lagi di percetakan yang hari ini percetakan itu memang kena dampaknya. Nah, di target awal adalah saya gimana yang di percetakan ini minimal untuk bayar karyawan aja. Minimal untuk bisa bayar karyawan aja untuk bisnis. Kita create bisnis baru yang timnya adalah tim-tim yang di percetakan. Dan alhamdulillah hari ini sudah mulai berjalan bisnisnya, cash flow sudah mulai jalan untuk yang percetakan dan itu salah satu hal yang saya lakukan. Nanti mungkin teknis apa sih yang saya lakukan dan bagaimana nanti kita ngobrol lebih jauh lagi lah di sini nanti. Siap. Wow, luar biasa teman-teman. Satu catatan penting adalah bagaimana kita harus terus belajar membaca data dari bisnis kita ya. Ya, kalau Mas Dodi tentunya bisnisnya sendiri dan bisnis orang lain. Tapi kalau kita semua yang penting bisnis kita harus bisa kita baca datanya sehingga kita bisa tahu mau melangkah kemana dan seperti apa ke depannya. Nah, Mas Dodi, di Semarang ya Mas Dodi ya? Ya, saya Semarang, betul. Ya, saya juga sempat tinggal di Semarang di Jalan Gajah. Oh, Jalan Gajah. Berapa lama? Jalan Gajah. Dekat Masjid Agung lah, daerah situ lah ya. Betul, dekat Masjid Agung. Saya di daerah. Nah, tadi Mas Dodi mengatakan, betul. Mas Dodi mengatakan tadi Neymar Brand ini 2010, berarti sampai sekarang sudah 10 tahun. 10 tahun. Selama 10 tahun ini boleh dong diceritakan sama teman-teman semuanya, portofolio dari klien-kliennya sudah seberapa banyak dan mungkin bisa juga disebutkan apa saja contoh klien-klien yang sudah berhasil setelah dikelola oleh Neymar Brand. Silakan Mas. Oke, salah satu portfolio saya klien kalau boleh dibilang sekitar 700-an. Wow. Portfolio 35 kategori bisnis ya. Nah, portfolio saya banyak kategorinya. Ada yang saya nangani strateginya, dan ada yang nangani saya hanya ke visualnya. Salah satunya saya tangani adalah Darut Tauhid. Itu strategi plus visual, ya yang Darut Tauhid. Darut Tauhid, Mas.
Ya, Darut Bandung. Wow, Apa wow. namanya, unit-unit bisnisnya ya yang di bawah Iya, iya. Koperasi Pondok Pesantren. Itu saya nangani brand arsitektur strateginya plus visualnya. Nah, mungkin teman-teman yang kenal itu aja, tapi mungkin masih banyak lain lagi yang saya nggak bisa sebutin lah. Atau mungkin Jogja Istimewa. Jogja ya Jogja istimewa. visualnya. Ya, itu salah satu tim saya yang mengerjakan di project itu. Nah, itulah kira-kira Mas Evan lah beberapa portfolio saya. Wow, luar biasa ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mulai masuk lebih dalam lagi dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tapi buat teman-teman yang udah nonton, pastiin karena ilmu ini akan banyak bermanfaat buat teman-teman yang berbisnis, terutama yang UMKM dan startup. Jadi buat teman-teman langsung aja share ke teman-teman lainnya yang ternyata saat ini membutuhkan ilmu dan inspirasi bisnis. Atau di capture, kita akan foto dulu Mas, karena mereka akan share Boleh, di siap. story dan langsung mengajak teman-teman yang lainnya. Siap ya? Siap. Satu, dua, tiga. Yeay, lagi satu, dua, tiga. Oke, yes, Mas Oke. Dodi. Untuk Ya. membangun sebuah bisnis, ya, brand dari Ya. sebuah bisnis, itu biasanya poin-poinnya apa aja sih yang harus kita perhitungkan atau harus kita perhatikan sejak awal bangun? Oke. Berapa hal ya? Mungkin saya garis bawah yang paling penting aja. Itu yang pertama adalah bagaimana kita menentukan positioning. Oke, positioning itu apa gitu? Ya, Beberapa ya, teman-teman bingung semua. Oke. Kalau ya, ya. seringkali teman-teman yang baru mulai berbisnis ataupun yang kadang-kadang sudah mulai berbisnis, yang paling sulit adalah menemukan yang namanya diferensiasi, apalagi di era Betul, seperti hari ini. betul. Kalau hari ini boleh dibilang perkembangan bisnis hari ini, kompetitor kita tumbuh banyak nggak sih? Banyak Ya. banget, itu bukan banyak lagi. Itu sekitar 50.000 brand asing lahir setiap tahun. 50.000 brand asing setiap tahun lahir di Wow, Indonesia. wakeh itu. Iya, itu banyak banget tuh. 50.000 itu seberapa sih? 50.000 itu kalau dibagi dengan 12 bulan, dibagi dengan 30 Ya, hari, dibagi dengan ya, 24 jam, itu kira-kira ya. 1 jam lahir 7 brand baru. Oke. Per Kita jam 7 ngobrol 2 brand baru, jam ya. teman-teman. Dan itu brand asing semuanya. Wow. Ya, ya, Kita ya. ngobrol ini 2 jam, itu udah 14 brand tuh lahir tuh. Dan itu brand asing dan itu pasti jadi Iya, salah iya. satu kompetitor kita gitu. Nah, Iya, iya, iya. oke, dengan situasi yang seperti ini makin susah teman-teman ini yang menemukan diferensiasi. Bilang misalnya di bisnis jilbab, kayak gimana saya harus berbeda. Dari segi warna sudah ada semuanya, dari segi desain udah mirip-mirip. Kemudian dari sisi Ya, bahan ini udah general dan semua orang bisa ya, membuat dengan bahan yang sama. Dari sisi harga mulai ya. dari yang paling bawah sampai yang paling atas ada pemainnya semua. Ya, terus saya suruh Ya. gimana? Dari sisi makanan saya ini paling enak. Ya, semua kuliner pasti harus enak. Kalau kuliner nggak enak ya Betul. jangan buka restoran, jangan buka Benar. kategori kuliner gitu. Kalau yang dibilang Iya. jilbab, apa bedanya kamu dengan yang lain? Saya ini bedanya adalah saya jahitannya rapi, desainnya bagus, bahannya nyaman. Itu dari Sabang sampai Merauke. Kalau ditanya semua pengusaha jilbab, jawabannya juga begitu semuanya. Iya. Nah, kemudian ada satu lagi nih, misal teman-teman yang bergerak di organisasi nirlaba atau misalnya Lazis. Lalu saya tanya, apa keunggulanmu itu salah satunya. Mereka mengatakan, kita ini amanah. Ya kalau nggak amanah, jangan buka lembaga amil zakat. Iya, iya, iya. Amanah Benar. itu adalah nilai standar, kewajiban. Iya, Nggak iya. perlu diomongin Udah lagi. kewajiban, benar. Benar. Seperti kita di industri keuangan, trust itu adalah bukan nilai tambah, itu nilai standar dan itu kewajiban gitu. Iya, Kalau di benar, benar. industri penerbangan itu ada yang namanya keamanan. Nggak ada Iya. sekarang hari ini yang mengatakan bahwa pesawat saya paling aman. Kenapa? Iya. Ya karena keamanan adalah nilai standar. Sesuatu yang nggak perlu Iya. kita sampaikan lagi. Misalnya di Yes, agensi yes, seperti yes. saya gitu. Mas Dodi apa bedanya Yes. dengan yang lain? Saya lebih kreatif misalnya. Wah, Iya. itu kalau nggak kreatif ya jangan buka agensi kreatif gitu. Kreativitas Iya, iya, adalah iya. nilai standar di industri ini. Nah, setiap industri pasti Benar. punya nilai-nilai standar seperti itu. Tapi Iya. kita nggak bisa mengklaim nilai standar itu kita anggap sebagai nilai lebih. Nah, ini yang Iya. seringkali terjadi halusinasi. Yang kita anggap nilai lebih, itu sebetulnya nilai standar. Ya. Iya. Nah, teman-teman, Betul. kenapa nih susah menemukan pembeda antara satu dengan yang lain? Salah satu kesulitan teman-teman menemukan diferensiasi atau pembeda adalah karena makin banyaknya kompetitor itu. Kemudian yang kedua, kenapa susah menemukan diferensiasi? Yang kedua adalah dikarenakan pola pikir yang salah.
pola pikir yang salah itu gimana? Memulainya menemukan pembeda adalah dari produknya. Ya. Ya, cara berpikir yang salah gimana? Yaitu berusaha menemukan pembeda adalah dari sisi produknya. Produk saya lebih kuat, produk saya lebih besar, produk saya lebih kecil, produk saya lebih enak, produk saya nggak pakai micin, produk saya lebih sehat, apapun itu. Nah, ketika kita berusaha menemukan pembeda, dimulai dari produk itu sendiri, kita bakal menemukan banyak cara. Ya, menemukan banyak cara. Tapi banyak cara itu tidak terpola. Seperti gini misalnya. Datang ke pelukis, kita bilang sama dia, tolong ini saya kasih kanvas, saya kasih kuas, saya kasih cat, tolong bikinkan saya lukisan yang bagus. Kemudian si pelukis itu bikin lukisan, dan lukisannya jadi digambar pemandangan. Kemudian dikasihkan ke Anda. Terima, loh saya nggak mau, saya nggak suka nih sama yang kayak gini. Saya sukanya yang abstrak. Nah, sama seperti itu. Ketika pelukis tidak diberikan arahan, hanya diminta menggambar yang bagus, itu liar berpikirnya. Betul. Harus dikasih pembatas-pembatas, harus dikasih framework ya. Nah, ketika teman-teman berusaha menemukan diferensiasi dimulai dari produk, itu sama aja ngasih perintah yang nggak jelas sama pelukis tadi. Artinya kita akan banyak sekali alternatif, tapi ternyata itu belum tentu menyelesaikan masalah. Yes. Wah, gitu. Luar biasa teman-teman ya. Nah, silakan buat teman-teman semua, maaf dipotong dulu, yang mendapatkan insight dari apapun yang dijelaskan oleh Mas Dodi langsung ditulis di kolom komentar. Kenapa? Agar manfaatnya bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tapi buat banyak orang. Lanjut Mas Dodi. Oke. Nah, tadi saya udah cerita tuh. Dua penyebab kesalahan paling sering terjadi mengapa kok susah menemukan diferensiasi. Tadi yang pertama adalah karena banyaknya kompetitor, jadi makin susah menemukan diferensiasi. Yang kedua adalah dimulai fokusnya dari produk itu sendiri. Terus dari mana kalau nggak dimulai diferensiasi dari produk? Nah, ini yang sering salah pahami atau belum dipahami teman-teman yang lain. Ini sebetulnya ilmu ini basic dan ini sudah dimulai dimanfaatkan di brand-brand luar, brand-brand asing ini semenjak tahun 1970. Semenjak tahun 1970. Sebetulnya ini ilmu lama. Sebetulnya ini adalah ilmu yang udah lama banget ada. Dan brand asing tahu cara berpikir ini. Namun karena teman-teman baru mungkin dengarnya sekarang ini yang saya sampaikan, baru tahu gitu. Yaitu apa? Bahwa memang zaman dulu konsumen pada saat era revolusi agraria atau revolusi industri, mereka memang benar, mereka mencari better produk yang jauh lebih baik. Tapi setelah revolusi industri itu makin banyak pabrik-pabrik, ditambah lagi makin banyak finance, perbankan, leasing yang memudahkan setiap orang untuk membeli mesin produksi, maka makin banyak pabrik, setelah makin banyak pabrik, makin banyak produsen. Kalau makin banyak produsen, apa yang terjadi? Ya otomatis demand and supply-nya nggak seimbang. Banyak demand-nya daripada supply-nya. Apa yang terjadi kalau banyak demand-nya ketimbang banyak supply-nya, maaf. Banyak supply-nya ketimbang demand-nya. Apa yang terjadi? Maka pasarlah yang menentukan harga. Nah, disitulah mulai munculnya ilmu baru yang namanya ilmu positioning. Bukan lagi menjual better product, tapi mulai menjual namanya better image. Ya. Mulai dari merubah dari better product menjadi better image. Nah, itu era-era tahun 1970-an tuh. Mulai munculnya namanya ilmu positioning. Apa sih ilmu positioning itu? Perbedaan antara better product dan better positioning. Contoh nih, misal. Teman-teman semuanya ya, saya kasih sampel. Misal nih Mas Edvan. Pernah makan kerupuk yang warna putih itu enggak? Kerupuk yang biasa makan apa ya? Kerupuk yang warna putih yang bulat. Iya. Tahu. Iya. Ya, suka saya itu. Namanya kerupuk apa biasanya nyebutnya kerupuk apa tuh? Kerupuk apa ya? Kalau di kota kelahiran saya kerupuk si Geboy namanya. Ya, yaudah kerupuk itulah. Biasanya Evan sambil makan apa? Sambil makan nasi. Masa kerupuk yang itu kan? Mas. Ya, masa sama nasi putih aja. Ya, sama telur, sama ayam. Sama ayam, oke. Ya. Biasanya di warung apa Mas Edvan makan itu? Di warung-warung dekat rumah biasanya mereka jual. Biasanya di dalam ada toples gitu ya.
Toplesnya ya, toplesnya biasanya warna biru gitu kan. Warna Oke, biru, warna biasanya merah, sambil ya, makan ya. apa Mas? Misalnya di warung apa Mas? Mas Edvan biasanya makan makan apa? Misalnya Makan di taruhlah warung. di warteg. Oke, di warung warteg gitu ya. Ya, Mas Edvan biasa makan di warteg, menunya apa Mas? dulu zaman kuliah sih menunya sayur, cuma pakai tempe Sayur, orek. Udah, orek oh, tempe. rames lah ya. Oke, misal rames lah ya. Ya, ya, ha. Nasi rames ya. Atau Nasi gado-gado rames, di ya, warung ya. lain atau bakso ya. Gado-gado, ha, ha. Oke ya, misal Bakso, gitu. ya, ya. Misal nih, Mas Edvan lagi makan bakso. Misal, Mas Edvan lagi makan bakso di Ya, sebuah warung. Dan Mas Edvan ya, pengen makan bakso supaya lebih enak pakai kerupuk itu. ya. Nah, dan saya adalah salah seorang produsen kerupuk seperti itu. Yang saya Oke, distribusikan ke warung-warung. ya. Kerupuk yang toples yang pertama, biasa, toplesnya warna biru, dan ada nama Mhm. brandnya. Misalnya nama brandnya adalah Mamah Muda. Ya, gitu lah Wah, nama brandnya. oke. Yang kedua, yang kedua, nama brandnya adalah Papa Ganteng. Oke, Mamah Muda dan Papa Ya, Ganteng. Mama Muda Sip. dan Papa Ganteng. Kemudian Mas Irfan lagi makan, kemudian lihat, kok ada dua kerupuk. Mana yang Ya. diambil? Kerupuk yang pertama saya Mama Muda, yang kedua Papa Ganteng. Tapi yang tulisannya Papa Ganteng, ada tulisannya. Spesial untuk bakso. Pas waktu itu Mas Oke. Irfan lagi makan bakso. Mana yang diambil? Yes, Papa Ganteng. Why? Karena ada spesialisasi itu untuk dimakan sama bakso. Ya, itulah yang disebut dengan positioning. Saya tidak merubah Wow. produknya. Saya Iya, tidak iya, mengubah iya. dimensi ukurannya. Saya tidak Iya, menciptakan diferensiasi dari sisi produk itu sendiri. Fiturnya iya, sama persis, kerupuknya sama-sama kerupuk gitu. iya. Saya tidak merekayasa produk, tapi yang saya rekayasa adalah cara berpikir konsumen. Dan itulah inti positioning. Wow. Diferensiasi Wow. itu bukan diferensiasi pada produknya, tapi Iya. diferensiasi tercipta di benak konsumen. Nah, itulah kira-kira ilmu dasar tentang Wow. positioning. Oke, nah teman-teman ini wajib banget dicatat bahwa positioning adalah bukan semata-mata merubah isi atau jenis produknya, tapi bagaimana Ya, kita merubah mindset customer kita terhadap produk yang kita tawarkan. Wah, ini daging banget sih. Ya, langsung itulah ditulis kira-kira ya. teman-teman bahwa positioning itu apa? Tadi kata Mas Dodi, langsung ditulis di kolom komentar, capture, share, biar makin banyak yang nonton dan bermanfaat. Lanjut, masih mau jelaskan Oke, positioning atau bisa ke nomor berikutnya setelah positioning? Apa, oke, Mas? boleh. Oke, setelah oke, saya masih mau Oke, ngobrol dulu tentang positioning. positioning ya. Oke, saya Lanjut, kasih lanjut. sampel lagi supaya lebih gampang. Memang sih Oke. kadang-kadang kita perlu mengubah fitur produk itu, benar. Aha. Tapi dengan tujuannya bukan menciptakan perbedaan dari sisi produk, tapi untuk Ya, mendukung rasionalisasi positioning itu. Contoh misalnya, ya. sabun kesehatan, namanya apa Mas? Kalau yang Mas Edvan tahu. Detol. Sabun kesehatan, Dettol ya. Oke. Ya. Sabun kecantikan? Apa ya? Nggak tahu saya sabun kecantikan. Nggak tahu ya. Oke, sabun Lux, kecantikan Lux. Lux ya, Lux. Oke. Lux, ya, Sabun Lux. kecantikan Ya, Lux dan sabun kesehatan ada Dettol. Fakta ya. bahwa yang namanya sabun kesehatan dan sabun kecantikan itu nggak ada. Ya, Dua-duanya adalah ya. sabun. Betul. Materialnya Ya, sama, benar. gitu kan? Ya, ya, Tapi ya. karena, gitu kan? Tapi karena Dettol menggunakan persepsi akan mengubah persepsi konsumen, mindset konsumen bahwa untuk meyakinkan bahwa ini benar-benar sabun kesehatan, maka mulai dari bentuk botol, logo, tulisan, sampai aroma di sabun itu dibuat seakan-akan mendukung sabun kesehatan. Wow, yes, Gitu benar, ya. benar, 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 benar. Oh, Sabun jadi itu sebenarnya kecantikan sama Lux aja ya? sama aja, nggak ada bedanya. Apa pertanyaan saya? Apa kalau pakai Lux jadi cantik? Nggak ngefek Enggak, kan? enggak. Nggak ngefek kan? Pakai Enggak. sabun Dettol, apakah apa jadi sehat? Kan juga enggak. Iya, 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 iya. Betul, 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 betul. Yes, luar Itu biasa hanya ini. permainan pemikiran kita aja, dan itu memang tugasnya marketing dan branding begitu gitu. Oke. Lux adalah sabun kecantikan. Maka untuk mendukung itu, aromanya dibuat wangi-wangi bunga, desain botolnya, warna botolnya, foto yang ada di botol, untuk mendukung persepsi yang ingin dibuat di pikiran konsumen. Nah, Oke. tapi ini ya, sekali lagi, ini tidak dimulai dari fitur produknya dulu.
Ini dimulai dari persepsi apa yang ingin dibentuk dulu. Mulainya dari situ dulu. Kemudian untuk mendukung Oh, persepsi ini, apa yang perlu diperkuat dari sisi produknya. Gitulah kira-kira alur berpikirnya. oke. Karena Ya, biasanya nih ya, kalau ya. teman-teman, alur berpikirnya adalah produknya dulu yang mau diutak-atik. Ya, makanya bingung. Makanya bingung. Benar. Oke, oke, oke. Tuh, Wow, luar saya biasa kasih sekali sampel teman-teman ya. ya. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi ternyata tadi contohnya sangat sederhana. Perbedaan sabun kecantikan dengan sabun kesehatan ternyata itu adalah bagaimana si marketingnya mampu merubah mindset customernya dengan Ya. kemudian didukung dengan berbagai rasa, aroma, harum, wangi, dan segala macamnya. Dan akhirnya persepsi customer itu benar-benar terbentuk secara maksimal gitu ya, secara Ya, full. betul sekali. Dan Betul. menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh si marketer produk itu benar, si Benar. iklan itu benar gitu. Betul sekali. Betul Iya, iya, iya. sekali. Lanjut Mas Dodi, lanjut. Makin menarik ini teman-teman Oke. semua. Jangan lupa di-share Nah, biar makin banyak yang nonton. oke. Apa yang paling menarik di sini? Yang paling menarik adalah ketika kita berbicara tentang positioning dan bagaimana mengkomunikasikannya. Contoh tentang kerupuk. Ya. Ah, Apakah tadi, kasus saya ya, apakah tadi itu hmm. mengalahkan kompetitor? Kalau yang saya melakukan ya, kerupuk khusus untuk bakso. Mengalahkan kompetitor nggak? Kompetitor sesama Ya, yang masuk ke sesama tukang kerupuk di situ. bakso. Ya, Ah, ya, kompetitor kalah kan? Artinya punya saya ya, lebih dipilih daripada kompetitor, daripada kerupuk yang lain. Oke. betul. Yang kedua, apakah menggunakan biaya besar untuk itu? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Sehingga ketika kita berpikir bahwa branding itu adalah iklan yang ada di televisi, itu salah belajar. Oh, Oh, kita nggak usah, yes. tanpa iklan pun sebetulnya bisa gitu. Tanpa iklan pun sebenarnya bisa. Kalau kita tahu positioningnya benar dan cara mengkomunikasikannya dengan cara yang tepat. Contohnya Hmm. contohnya tadi kerupuk itu. Ya, Itu ya, kan ya, kerupuknya ya. harga 500.000, 2.000 gitu. Yang dimana nggak usah Ya. pakai budget iklan, tapi bisa mengalahkan kompetitor. Oh ya, kemudian ada yang cukup penting juga yang perlu saya garis bawahi adalah ini. Ada yang nanya, Mas Dodi, itu kan kalau kerupuk khusus untuk bakso, kan hanya bisa jual untuk bakso, nggak bisa dijual di Ya. warung lain. Nah, ini satu yang Ya. perlu saya garis bawahi adalah teman-teman UKM seringkali pengen mindsetnya adalah mindset serakah gitu. Apa itu Ya. mindset Ya. serakah? Saya pengen satu untuk bisa di semua tempat. Nggak Ya. bisa. Nggak bisa. Hmm. Nggak bisa. Dan brand-brand asing yang tahu ilmu ini akan menerapkan ilmu positioning ini. Satu nama, satu positioning. Satu nama brand, satu Yes. positioning. Contohnya Yes. misalnya, ini misalnya saya punya minum buah vita ya. Buah vita Ya, ini ya. jus punya Unilever. Tapi dia nggak bikin teh dengan nama buah vita tea gitu. Ya, betul. Satu nama fokus ke satu positioning. Nah, ini teman-teman Ya. yang kadang-kadang teman-teman di UKM pengen satu nama bisa untuk semuanya. Nggak bisa. Satu untuk semuanya yang bisa cuma SCTV. Nggak ada yang lain gitu. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Nah, Mas Dodi, saya potong sedikit nih. Ini tapi kan kita Ya, ruang lingkup pembahasannya adalah dalam brand produk ya. Brand ya, bisnis produk ya, kita. Bisa nggak ya. sih bahwa brand positioning ini kita terapkan di personal branding kita? Bisa aja. Bisa Boleh aja. kasih contoh nggak, Mas? Contohnya saya. Hmm. Tahun 2014, mulai tahun 2010, ketika saya berbisnis ini agency, saya nggak membentuk personal brand. Karena nggak ada medianya pada saat itu. Nggak ada media Ya, online. Mau bangun pakai personal brand harus pakai baliho gitu kan. Nggak ada ya, cara ya, lain ya, pada waktu itu. ya, Harus bayar iklan koran. Kayak nggak usah lah. ya, Mendingan kalau mau personal brand ya sesama komunitas saja di ruang lingkup itu. Nah, ya. oke. Mulailah saya muncul keluar itu sekitar tahun 2012, 2013, 2014 lah. 2014 saya mulai aktif. Karena Facebook sudah mulai ada. Ya, Sudah mulai masuk tuh. Saya sudah mulai belajar menggunakan Facebook BBM pada waktu itu. Nah, kemudian saya dikenal banyak orang adalah orang yang praktisi brand. ya, Kemudian saya masuk ke Jakarta, ikut kelasnya Pak Subiakto. ya, oke. Nah, ketika kita masuk Pak Subiakto adalah kategorinya kalau boleh secara personal brand, beliau memang guru saya, gitu. Beliau adalah Ya, guru saya. Nah, ketika beliau mengatakan bahwa beliau adalah praktisi brand, itu kolam praktisi brand itu ketika saya masuk ke kolam yang sama,
itu saya kan jadi bersaing sama beliau gitu. Dan beliau ada Iya. video saya dan nggak mungkin saya lakukan gitu. Iya, 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 iya. Saling berebut di posisi yang sama gitu. Iya. Di kolam sama. Dia bilang, wah ini bisa jadi murid yang durhaka gitu. Kalau Iya, posisi iya, kolamnya iya. sama gitu. Mengambil posisi Ya udah yang kayak film sama kungfu begitu. jadinya nanti. Iya. Berantem sama gurunya. Ya. Iya, iya. Nah, karena saya nggak mau melakukan itu, kemudian enaknya saya pikir, enaknya saya positioningnya apa ya buat diri saya ya. Sorry. Hmm. Kalau saya praktisi brand, andai kata ya, andai kata saya masuk ke kolam yang sama, saya mancing di kolam yang sama, dan ternyata di situ ada Pak Subiakto yang pengalamannya 50 tahun, portfolio brand nasional, itu sama aja saya bunuh diri. Kenapa? Saya Iya. nggak bakal mungkin jadi nomor 1 gitu. Iya, iya, iya. Yang nomor 2 itu nggak bakal diingat. Konsumen hanya ingat yang nomor 1. Kan Iya. siapa yang naik puncak Himalaya nomor 1? Siapa ya? Nomor 2-nya siapa? Siapa yang nomor Iya, 1? iya. Sama yang ke bulan juga sama itu ya. Iya, nggak Iya, ada. iya. Nomor 2 dilupakan. Dilupakan, betul. Nah, gimana caranya untuk dapat nomor 1? Makanya jangan pernah menjadi lebih baik. Gitu. Ingat, Oke. ini prinsipnya. Jangan pernah menjadi lebih baik. Jadilah berbeda, ya. Jangan jadi lebih baik, Wow. tapi jadilah berbeda. Artinya apa? Ya. Kita bikin kolam baru. Oke, dicatat teman-teman. Nah, caranya bikin kolam baru gimana? Contoh misalnya, kalau dalam ranah personal branding ya, personal branding. Saya waktu itu pilihannya adalah saya menjadi praktisi brand atau praktisi visual identity. Hanya logo, tampilan visual, dan lain-lain. Tapi saya bilang, kalau visual identity saya nggak mau. Ini terlalu sempit ruang lingkup ini. Toh saya pun bukan desainer. Saya pun nggak bisa ngedesain. Saya kalau ngambil positioning itu bukan kompetensi saya. Tapi itu positioning agency saya. Itu positioningnya Nema. Itu bukan positioning saya. Secara personal. Oke, kemudian cari apa yang bisa saya lakukan. Oke lah, ketemulah bahwa saya positioningnya adalah seorang brand positioning creator atau brand blueprint creator. Artinya apa? Kalau mungkin Pak Subiakto lebih banyak portfolionya di bidang communication, cara mengkomunikasikan positioning itu, saya mengambil positioning yang bikin positioningnya. Saya ngebikin blueprintnya. Iya. Ini kan mulai jadi berbeda gitu. Iya. Tapi pastikan ketika kita mengambil positioning itu, pastikan satu, kita mampu. Jangan sampai itu kita nggak mampu melakukannya. Itu sama aja bohong gitu. Itu sama aja nanti konsumen jadi kecewa. Kita ngomong bisa masak, tapi ternyata nggak bisa masak. Konsumen jadi kecewa. Saya ngomong bisa ngebuat positioning, tapi ternyata saya nggak menguasai kompetensi itu. Itu ya sama aja, konsumen bakal kecewa. Itu satu. Yang kedua, kalau mau memilih market kategori atau memilih positioning, pastikan tidak ada pemancing yang jauh lebih besar daripada kita. Kalau ada pemancing yang jauh lebih besar daripada kita, mendingan kita cari kolam lain. Itu. Yes, setuju. Untuk personal branding ya. Bagaimana kalau dalam produk dan jasa dan lain-lain. Contoh misalnya, ketika Dettol atau Lifebuoy datang, mereka sadar bahwa di situ ada pemain sabun yang cukup besar, yaitu sabun Lux. Gimana caranya supaya nggak bertanding sama Lux? Kalau mengambil saya lebih wangi daripada Lux, nggak bakal bisa diingat oleh konsumen. Ya, makanya jangan pernah jadi pengen lebih baik. Jadilah berbeda. Jangan jadi lebih baik, tapi jadilah berbeda. Maka membuatlah kategori baru. Kalau dia di kolam sabun untuk kecantikan, saya akan masuk ke kolam sabun kesehatan. Padahal secara fakta, secara produk itu sama saja. Kenapa? Konsumen itu tidak pernah membeli realita. Ingat, konsumen tidak pernah membeli realita. Konsumen membeli persepsi. Yes. Konsumen membeli persepsi, bukan membeli realita, teman-teman. Ini wajib banget dicatat dan wajib ditulis di kolom komentar. Nah, Mas Dodi, tapi kemudian ada juga kasus di mana kayak misalnya Le Minerale dengan Aqua. Kita sebut merek nggak apa-apa ya. Le Minerale kan bisa dibilang dia tidak mengambil positioning yang berbeda dengan Aqua. Tapi kenyataannya hari ini kita banyak mendengar kasus di luar sana di mana toko-toko lebih bersemangat menjual Le Minerale dibanding Aqua. Kalau seperti itu gimana kira-kira? Saya tahu banget tentang kasus Le Minerale dan Aqua karena saya pernah ngobrol secara langsung
dan ceritain oleh orang Aqua, mantan orang Aqua. Nah, mantan orang Aqua ya. Oke. Ya, beliau sempat cerita, saya tanya ini cerita boleh saya keluarkan? Oh ya nggak apa-apa, dikeluarin aja nggak apa-apa. Makanya saya mau Iya. menceritakan ini. Tadinya saya hanya menceritakan ini untuk kasus-kasus di kelas kecil ya. Tapi karena saya udah izin dan boleh cerita ini keluar, sudah saya ceritakan dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman lebih berhati-hati lagi terhadap positioning. Oke. Positioning adalah positioning Aqua di awal adalah dia dari air mata dari mineral mata air pegunungan. Itu positioning kuatnya Aqua. Itu semenjak awal sudah begitu. Entah karena apa saya nggak tahu. Kemudian Aqua mengganti angle iklannya. Mengganti angle iklannya. Apa yang terjadi kalau angle iklan diganti? Positioning yang sudah kuat di pikiran konsumen hilang tentang air mata pegunungan. Itu ya? Iya. Nah, ketika kosong posisi itu, konsumen sudah lupa. Kenapa konsumen lupa? Ya, kita tahu aja hari ini sudah kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, berapa banyak informasi yang kita dapatkan. Ya. Ketika sebuah informasi tidak diulang-ulang, tidak di-repeat berkali-kali, maka akan hilang di pikiran konsumen. Kan cara berpikir manusia kan gini, ini ada sebuah informasi, ada informasi baru tumpuk. Mana yang paling diingat, yang paling atas, yang paling terakhir gitu kan. Betul. Nah, betul. Ketika Aqua mengatakan air mata pegunungan, dia di posisi ini. Kemudian mengganti iklannya dengan iklan yang lain, iklan yang berbeda. Yang diingat mana yang terakhir. Nah, positioning di benak konsumen, persepsi bahwa Aqua adalah dari air mineral, dari air pegunungan, mata air pegunungan sudah hilang gitu di pikiran konsumen. Karena sudah hilang memorinya, disitulah Le Minerale masuk dan mengambil posisi itu. Iya, gitu. Aqua mau merebut lagi, sudah nggak bisa. Aqua sudah nggak bisa ngambil lagi. Walaupun dia punya uang banyak, nggak bakal bisa ngambil posisi itu lagi. Selagi Le Minerale tidak meninggalkan posisi itu. Ini pelajaran yang menarik ya. Ini pelajaran menarik buat teman-teman semuanya. Kalau sudah kuat di posisi tertentu, jangan pernah diganti. Ini pelajaran besar teman-teman buat Anda yang lagi ngembangin brand atau bahkan personal branding. Kalau sudah kuat di satu brand tertentu, nggak usah pivot gitu ya, nggak usah merubah positioning Anda. Kenapa? Karena ini justru akan membuat Anda harus mengulang lagi dari nol, memulai lagi dari awal, dan ini mengerikan teman-teman karena bisa terjadi kasus seperti Aqua dan Le Minerale. Dan menurut saya juga salah satunya karena ketika masuk di Indonesia, Le Minerale langsung ada manis-manisnya gitu, Mas Dodi. Ya. Itu propaganda itu. Padahal nggak ada manis-manisnya ya. Yang bikin manis ludah kita sendiri itu. Iya. Oke, lanjut Mas Dodi, lanjut ke tadi nomor 1 teman-teman, positioning. Apakah sekarang kita langsung berlanjut ke nomor 2? Tapi sebelumnya Mas Dodi, kita mau lanjut lagi setelah 1 jam atau gimana Mas Dodi? Boleh, kita lanjut setelah 1 jam boleh. Atau mau diputus sekarang? Boleh, tapi lanjut. Ya, setengah jam kedua nanti teman-teman kita akan tanya jawab. Jadi sekarang silakan Mas Dodi, saya berikan waktu untuk menjelaskan materinya sampai bisa membangun sebuah brand. Silakan Mas Dodi. Oke, jadi yang pertama ya, yaitu kalau gimana cara membangun brand, yaitu dimulai dari membuat brand blueprint. Apa itu brand blueprint? Isinya adalah salah satunya adalah rational value atau positioning. Yang tadi sudah saya jelaskan cukup banyak. Oke. Nah, gimana, ini pertanyaan gini, gimana cara menemukan positioning? Menemukan positioning dimulai bukan dari produk, tapi dimulai dari masalahnya konsumen. Ingat, menemukan positioning dimulai dari masalahnya konsumen. Contoh misal, masalah apa saja yang paling sering terjadi di sekitar mulut kita. Misalnya ada 5 masalah. Misalnya masalah gigi berdarah, gusi berdarah, kemudian bau, kemudian gigi kuning, kemudian gigi berlubang, kemudian gigi sensitif. Ada 5 masalah, ya. Oke. 5 masalah ini kita cek brand-brand yang sudah ada. Brand A menyelesaikan masalah yang mana? Pepsodent menyelesaikan masalah yang gigi kuning. Close Up menyelesaikan masalah yang mana? Masalah nafas tidak sedap. Bernafas, betul. Tidak sedap. Kemudian Sensodyne menyelesaikan masalah mana? Gigi sensitif. Kalau ada masalah yang belum ada brand yang bermain di sini, bermainlah di sini dan spesifik di masalah ini.
Wow, luar biasa nih teman-teman buat dicatat. Lanjut, lanjut, Mas Dodi, lanjut. Ini makin menarik, nih, Nah, makin menarik. ya, itulah cara menemukan positioning ya, dimulai dari masalah konsumen. Oke, kemudian kita cek bahwa kalau punya banyak orang nggak yang punya masalah yang sama. Jangan-jangan cuma 10 Ya, orang se-Indonesia. Kalau 10 orang 10 di Indonesia yang punya masalah seperti itu, ya berarti kita berharap produk kita hanya laku 10 orang ini aja. ya, ya. Gitu ya. Jadi untuk menemukan positioning kita perlu analisa dari masalah konsumen. Kemudian pertanyaan kembali, dari mana cara menemukan masalah konsumen? Masalah konsumen paling gampang dicari adalah melalui Google. Kenapa melalui Google? Ah, Karena pada saat Anda mengetik sebuah kata kunci di Google, itu pasti masalah yang sedang Anda cari penyelesaiannya. ya, Betul ya, nggak? ya, 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 ya. Udah Betul kayak nggak? Mbah Google, Mbah Dukun. Ya. Iya, iya, Ya iya. kan? Anda Nah, punya masalah tertentu. Saya mau beli jilbab. Anda iya, saya yakin nulisnya nggak jilbab doang. Ada jilbab iya. plus-plus di belakangnya. Ah, Jilbab yang ah, adem. Nah, itu berarti iya, ada masalah orang yang membutuhkan solusi jilbab adem. iya, Jilbab yang nggak nerawang, misalnya. iya. Berarti ada orang yang membutuhkan jilbab yang nggak nerawang. Benar. Nah, hanya dengan mencari Google, mendalami itu aja, kita punya banyak ide cara menemukan positioning. Yes. Sekalipun produk itu sama aja nanti jadinya. Artinya Ya, dari produk yang sama. Karena ketika kita berbicara Sensodyne, Pepsodent, dan kemudian close up, saya pernah membawakan materi ini di sebuah seminar, dan kebetulan MC-nya itu adalah seorang dokter gigi. Ya, oke. waktu itu saya mengadakan seminar, saya diundang di Balikpapan, MC-nya adalah seorang dokter gigi. Dan beralih profesi menjadi MC. Namanya Tina Ya, Talisa. Nanti bisa cari lah di ya, ya. Instagramnya beliau. Nah, Mbak Tina ini mengatakan waktu saya bawa kasus Pepsodent, Sensodyne sama Close Up, Mbak Tina Ya. dokter gigi ini mengatakan ke peserta, kalau teman-teman tahu bahwa semua pasta gigi itu basicnya sama, nggak ada bedanya. Dokter gigi yang Yes. bilang, bukan saya ya. Pasta gigi Ya. itu formulanya sama, nggak ada bedanya satu dengan yang lain. Pembeda itu bukan dari produk, tapi dari persepsi konsumen. Nah, itulah dasar positioning. Oke. Ya. Gitu loh. Yes, Nah, yes, yes. ini gimana cara membangun positioning ya? Dimulai dari menemukan masalah. Menemukan masalah dari mana? Salah satunya lewat Google, itu paling gampang. Salah Ya. dua yang paling mudah lagi kita temui cari masalah adalah ketika kita silaturahmi dengan banyak orang. Itu pasti banyak Ah, mereka ini teman-teman kita mengeluhkan sebuah masalah. Kok saya cari rumah ya. makan yang susah, nggak ada tempat sholatnya ya? Nah, itu satu peluang tuh, catat. Setiap keluhan yang disampaikan teman-teman Anda itu adalah peluang bisnis. Yes, benar banget. Nah, mulai dari situ tuh kita membangun positioning. Oke, setelah kita ketemu positioning, apa yang kita lakukan? Komunikasikan positioning itu ke konsumen. Komunikasikan. Misalnya, ada satu orang namanya Andi tadi. Andi kita tanya, kamu punya masalah apa di sekitar gigi? Oh, gigi saya rasanya ngilu atau gigi saya sensitif. Kemudian saya tangkap peluang itu, saya bikin Sensodyne. Misalnya saya pengusaha ya, saya bikin Sensodyne. Ketika saya bikin Sensodyne, apakah otomatis serta-merta Andi akan tahu bahwa ini adalah pasta gigi yang tepat untuk dia, untuk gigi sensitif? Enggak. Ini harus kita Hmm, komunikasikan. Baik melalui hmm. iklan, baik melalui Instagram, atau melalui cara-cara yang lain yang bisa hemat budget pun bisa. Nah, kita Ya, komunikasikan nih ke mereka, Andi. Andi, kamu kan punya gigi sakit nih, giginya mau ngilu nih. Ini ya, saya punya pasta gigi yang memiliki solusi buat masalahmu. Namanya ya, adalah Sensodyne. Nah, kemudian dia ya, berpikir, mulai persepsi berbeda. Oh ya, ini berarti ya, pasta giginya berbeda dengan pasta gigi Close Up dan Pepsodent. ya, Nah, makanya dia ya, beli, konsumsi. Setelah dikonsumsi, dicoba dan ternyata beneran sembuh. Nah, itulah terbentuknya yang namanya reputasi. Reputasi positif. oke. Reputasi positif terjadi pada saat apa? Pada saat dia mengkonsumsi sebuah produk, dia merasa mendapatkan experience yang sama dengan yang dijanjikan. Pada saat Wow, oke. dipromis, Hmm, itu sama. Dia menjanjikan sembuh, saya coba bener sembuhan. hmm. Beneran sembuh ya. Beneran sembuh. Ya, ya, ya. Maka ini memiliki reputasi positif. Kalau memiliki reputasi positif, maka saya akan loyal. Kalau loyal, apa yang Yes, terjadi? Brand Anda, bisnis Anda akan banyak profitnya. Kenapa banyak yes. profitnya? Karena
Karena menjual kepada orang yang sudah pernah beli lebih mudah daripada mencari konsumen baru. Tujuan brand bukan ingin dikenal saja, tapi tujuan membangun sebuah brand adalah agar orang loyal, agar konsumen loyal. Kalau tujuan brand membangun adalah loyalitas, kalau tujuan bisnis adalah mencari profit, artinya bisnis dan brand memiliki tujuan yang sama. Tapi hanya berbeda cara. Tujuan bisnis adalah mencari profit, tujuan brand adalah loyal. Karena loyal banyak profitnya, gitu kan. Maka saya punya prinsip di Nemawe, bisnis dan brand adalah sekeping mata uang yang hanya berbeda sisi. Ketika kita berbicara bisnis, kita nggak bisa berbicara brand. Kita harus bicara brand. Ketika kita berbicara brand, kita sedang berbicara tentang bisnis juga. All about business is all about brand. Pada saat misalnya kita punya restoran dan karyawan kita, misalnya staff cleaning service, lupa membersihkan toilet, yang rusak bukan reputasi si tukang toiletnya, yang rusak adalah reputasi brand kita. Artinya, setiap jengkal di dalam bisnis kita, itu adalah perwakilan dari brand kita. Nggak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Itulah kira-kira, Mas Edvan. Wow, teman-teman, maka luar biasa banget cara untuk menjaga brand kita agar tetap positif dan kemudian menyebabkan customer loyal karena mendapatkan experience, dan ujung-ujungnya profit adalah menjaga agar bisnis kita sesuai dengan apa yang menjadi brand kita. Jangan sampai kita ngomongnya A, ternyata bisnis kita negatif dan bukan sesuai yang kita janjikan. Betul banget, Mas Dodi. Dan teman-teman juga mungkin sudah mulai bisa bertanya, tapi saya ingatkan, kalau belum sempat saya tanyakan sekarang, berarti di sesi berikutnya, di 30 menit kedua, ya. Mas Dodi, ada lagi yang mau disampaikan tentang positioning, atau kita langsung lanjut ke step yang kedua? Kita langsung masuk ke step yang kedua, teman-teman. Cara membangun sebuah brand, ya. Nah, tadi juga saya ingin menambahkan, sama halnya kita membangun branding di Instagram juga. Kita seringkali fokus mencari di luar, tapi kita lupa membuat yang sudah menjadi follower kita menjadi loyal terhadap kita. Betul ya? Nah, maka teman-teman ini harus diperhatikan dalam membangun brand, bukan hanya mencari yang baru, tapi bagaimana memelihara yang sudah menggunakan atau mengkonsumsi produk-produk kita, termasuk follower Anda di Instagram. Silakan Mas Dodi. Yang pertama positioning, apa yang kedua? Yang kedua adalah melakukan brand delivery. Tadi sudah saya sampaikan sebetulnya. Brand delivery itu apa sih? Ya, cara mengkomunikasikan brand itu. Jadi kalau kita udah bikin positioning, gimana sama si Andi itu biar tahu. Makanya ada point delivery. Nah, point delivery ini sebetulnya ada 2 poin besar. Bagian promise adalah untuk membentuk ekspektasi atau membentuk persepsi, sehingga konsumen si Andi mempersepsikan bahwa ini adalah solusi yang pas buat saya. Poin kedua di dalam brand delivery adalah poin proof, poin bukti. Jangan sampai kita menang di persepsi, tapi tidak bisa membuktikan apa yang kita janjikan. Pada saat kita membuat sebuah komunikasi, pasti konsumen memiliki ekspektasi tertentu. Berarti kalau saya minum ini, saya akan mendapatkan sesuatu. Nah, ini yang seringkali dilalaikan oleh teman-teman ada di poin proof. Padahal poin proof inilah yang nantinya akan membentuk reputasi. Yang membuat orang loyal itu bukan persepsi, bukan ekspektasi. Yang membuat orang loyal adalah reputasinya setelah digunakan. Nah, ini poin kritisnya. Bukti ya, poin proof. Ini poin proof itu, poin bukti inilah yang akan membentuk reputasi. Dan ini adalah titik kritis orang akan loyal atau tidak. Apakah ketika apakah sebuah brand hanya dengan memberikan apa yang dijanjikan saja akan orang loyal? Belum tentu. Masih ada tahap berikutnya lagi. Itu nantilah mungkin setelah kita bahas tentang itu. Yang bakal mengikat konsumen nggak mau pergi ke tempat lain, walaupun ada harga yang sedikit lebih mahal, asal masih rasional ya di atas mahalnya ya. Kalau mahalnya udah 2 kali 3 kali dan nggak rasional ya konsumen pergi juga. Tapi kalau lebih mahalnya sedikit dan konsumen masih menurut dia masih masuk akal, tapi ini ada satu hal yang bakal mengunci agar konsumen nggak pergi kemana-mana. Nah, nanti setelah sesi kedua lah kita cerita tentang itu. Nah, yang ketiga untuk tahap membangun brand setelah brand blueprint, brand delivery adalah brand equity evaluation. Apa itu brand equity evaluation? Brand equity evaluation adalah mengukur di mana sih posisi brand kita. Contoh misal begini, saya menetapkan bahwa saya adalah praktisi brand yang analisnya tajam. Itu brand blueprint saya. Kemudian saya menunggu nih, kok nggak ada order ya? Kok nggak ada konsumen yang DM saya ya, mau jadi klien saya ya? Apa nih yang salah dengan saya? Kemudian saya coba japri beberapa konsumen. Saya lakukan riset. Kamu kenal Dodi enggak gitu? Oh, misalnya saya pakai akun yang lain ya, saya menggunakan jasa riset. Kamu kenal Dodi enggak? Dodi Zulkifli gitu. Iya, Dodi Zulkifli. Kamu tahu siapa sih? Menurut Anda Dodi Zulkifli itu siapa?
oh dia itu orang yang ahli masak gitu. Tanya 20-30 orang, ternyata jawabannya adalah Dodi Zulkifli adalah orang yang pandai memasak gitu. Kemudian report equity kan, brand equity, persepsi yang sudah ada di benak konsumen disampaikan itu sama ahli orang riset ke saya. Oh pantesan kalau gini pandangan orang tentang saya, kalau ini persepsi orang tentang saya, makanya konsumen nggak ada yang order ke saya, maka konsumen nggak ada yang closing, nggak ada ngubungin saya, karena persepsi mereka tentang saya adalah ahli memasak, bukan ahli brand, gitu. Kita ingat tadi di awal bahwa yang membuat konsumen membeli adalah persepsi, bukan fakta, gitu ya, bukan realita. Nah, kemudian saya lakukan evaluasi. Kok bisa ya? Saya menetapkan diri saya sebagai ahli brand, tapi kok yang ditangkap oleh konsumen saya ahli masak. Salahnya di mana? Saya evaluasi, ternyata postingan Instagram saya dipakai sama istri saya untuk posting masak, untuk posting resep, gitu kan? Makanya teman-teman Instagram saya menganggap bahwa saya adalah orang yang ahli masak. Paham, gitu. paham. Berarti bisa dibilang itu gagal membangun brand dong, kalau kayak gitu? Bukan gagal sih. Berbeda dengan blueprint-nya, berbeda dengan apa yang diharapkan. Gitu. Oke. Nggak sesuai yang diharapkan. Oke. Lanjut Mas Dodi. Kita punya waktu 3 menit lagi teman-teman. Setelah ini saya minta waktu kurang lebih 1 menit biar ke save dulu setelah di close. Dan nanti kita akan langsung nyambung lagi bersama Mas Dodi. Teman-teman pastikan nonton lagi dan ajak sebanyak-banyaknya teman. Foto yang tadi langsung di-share dan langsung diajak sebanyak-banyaknya audiens. Mohon maaf, silakan. Saya setelah ini minta izin untuk sholat asar dulu ya. Oke, setuju, sama juga. Saya juga sama. Kalau gitu kita sholat dulu, habis itu kita lanjut dulu, teman-teman. Tapi kita masih punya 2 menit lagi, Mas Dodi. Mungkin bisa ditambahkan sedikit tentang 2 poin tadi. Atau mungkin saya nanya deh, gimana caranya biar brand delivery kita tersampaikan dengan baik? Apakah ada cara-cara tertentu atau tidak? Mungkin saya highlight dulu yang tadi ya. Mungkin jawaban itu nanti setelah, karena 2 menit nggak selesai nanti, gitu ya. Siap. Jadi, apa poin yang saya highlight? Bahwa brand blueprint, brand delivery adalah input, proses, output. Brand equity adalah output. Kita nggak bisa pengaruhin itu. Yang kita bisa pengaruhi adalah input dan prosesnya. Inputnya adalah brand blueprint, prosesnya adalah brand delivery, outputnya adalah brand equity evaluation. Brand equity, persepsi konsumen. Maka apa yang harus dilakukan? Kita fokus ke sesuatu yang bisa kita kontrol, yaitu brand delivery. Ya. Jadi yang bisa kita kontrol adalah brand delivery sama brand blueprint-nya. Jangan fokus yang ada di pikiran konsumen. Kita cukup, ternyata berbeda. Berarti ada suatu proses yang perlu saya benahi. Karena inputnya sudah benar, tapi prosesnya kok ternyata berbeda. Menghasilkan output yang berbeda. Maka kita fokus apa yang bisa kita kontrol. Nah, apa yang perlu dilakukan? Nanti kita sambung setelah break salat asar. Yang satu ini. Oke, terima kasih Mas Dodi. Teman-teman, ini adalah akhir dari sesi pertama. Kita nanti akan lanjut di 30 menit sesi kedua. Dan setelah itu juga saya akan langsung lanjut lagi ngobrol dengan pembicara berikutnya, yaitu Pak Bong Chandra. Dan kita akan break untuk sholat asar. Walaupun di Jakarta masih lama mas sholat asarnya ya. Tapi kita akan break sejenak untuk melaksanakan sholat asar. Dan kita akan sambung di 30 menit berikutnya. Pastikan teman-teman share dulu. Kita akan foto dulu mas. Yuk kita foto lagi sekali lagi. Mantap ya, silakan di capture dan teman-teman langsung di share biar semakin banyak orang yang nonton, karena ilmunya Mas Dodi nggak pelit, semua daging sampai tulang-tulangnya dikasih buat teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di sesi kedua. Saya Edvan M. Kautsar dan Dodi Zulkifli. Sampai jumpa ya nanti 30 menit sesi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi nasi viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi, dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini. Sampai mana tadi ya? Pertanyaannya kayak saya belum jawab pertanyaannya Mas Edvan deh tadi. Iya. Tadi saya bertanya, dalam hal poin kedua, bagaimana kita mendelivery branding bisnis kita terhadap customer itu bagaimana saja caranya? Apakah melalui medsos, melalui online, offline, atau apa? Bagaimana caranya? Silakan Mas Dodi. Ya, oke.
Gimana sih cara mendeliver supaya apa yang ada di blueprint sampai ke apa yang Customer. sampai ke persepsi konsumen? Satu, pastikan ada blueprintnya dulu. Kalau nggak ada Ya, blueprintnya, pasti ngasal. Gitu. ya, Contoh yang ngasal gini, kadang-kadang karena yang lagi ngehits adalah tema-tema tertentu, ya wes tema itu kemudian diambil, kemudian diposting. betul. Nah, itu nggak salah. Karena dengan mengambil berita-berita yang hangat itu memancing engagement dan rate-nya itu cukup tinggi tuh dengan mengambil Ya, isu-isu yang lagi hangat. Hanya ya, ketika nggak ada blueprint, itu nggak ada sudut pandang pembahasan gitu. Contoh misalnya, ya, saya juga menggunakan berita-berita yang baru itu sebagai konten di sosial media saya. Namun, ya. saya bahas dari sesuai positioning saya. Dari sudut Gitu kan? pandang Mas Dari Dodi sudut pandang sebagai dari sudut pandang branding Mas saya. Dodi. Betul, Ya. betul. Contoh misalnya, Hmm. ada kejadian Oreo Supreme, nah, misal itu. Oh, benar-benar Oreo Supreme. Ya, yang lagi ini biskuit 500.000. kepala sultan gitu ya. Ya, 500.000 gitu ya. Oke, saya sebagai orang brand, saya membahas itu dari sudut pandang brand. Ntar Ya. ada orang packaging ngebahas dari sudut pandang packaging. Oke. Gitu kan? Ntar ada lagi orang yang misalnya Motivator. Motivator ngebahas dari sudut pandang motivator apa nih? Saya lagi mikir nih. Ya, motivasinya bahwa ya semakin punya value, semakin mahal diri kita dihargai oleh orang lain. Nah, gitu ya. Apapun itu. Sehingga sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang konten, itu kita keluar dari rumah ke suatu tempat, itu sebenarnya banyak kejadian yang bisa kita ulas dari sudut pandang kita. Cuma karena kita nggak pernah punya framework yang pas untuk ngebahas itu, jadi seakan-akan itu nggak bermanfaat aja gitu, kejadian-kejadian yang kita temui dalam sehari-hari. Sebetulnya, ya itu salah satunya ya, kita punya brand blueprint dulu. Kalau dengan adanya brand blueprint, semua jadi gini, brand blueprint itu semacam pusat jadi center gitu ya. Misalnya ini center. Ini brand blueprint Anda gitu. Brand blueprintnya Mas Edvan, brand blueprint saya, positioning saya ada di sini. Kemudian kejadian-kejadian itu ada di sekitar sini semua. Semuanya berada di sini nih. Nah, jadi semua konten-konten yang kita buat itu nggak pernah jauh dari lintasan ini gitu. Nggak jauh dari orbit ini gitu. Nah, itu sebagai salah satu ya. Satu yang pertama adalah pastikan Anda punya blueprint dulu. Kalau nggak punya ya pasti benar banyak yang ditulis tentang kejadian-kejadian yang kita hadapi, tapi tidak ada konsistensi dari satu postingan ke postingan yang lain. Oke, yang kedua. Betul. Yang kedua adalah tentang konsistensi dan continue. Itu rule-nya tuh. Konsistensi dan continue. Ketika kita akan mendeliver sebuah pesan tertentu, pastikan satu pesannya konsisten. Konsisten dengan apa? Konsisten dengan positioningnya. Contoh misalnya gini. Pocari Sweet. Pocari Sweet adalah minuman untuk dehidrasi. Itu positioningnya tuh. Minuman untuk dehidrasi. Kemudian, apa konten yang dibuat? Minuman dehidrasi untuk olahraga. Minuman dehidrasi untuk orang yang kerja di AC. Minuman dehidrasi untuk orang yang keringatan. Nah, itu kan semua tentang kejadian-kejadian itu ada di sekitar kita, konteks-konteks itu. Tapi yang mengunci adalah positioningnya itu. Nah, itu tentang konsistensi. Yang kedua adalah continue. Continue ini artinya berkelanjutan. Kita memang ada konsistensi, tapi kalau nggak continue, nggak berkelanjutan, konsumen juga lupa juga. Contohnya tadi saya sampaikan Aqua ya. Mungkin ini sampel satu kasus yang saya bawakan ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Sekaligus kita sampai jam berapa sih? Jam 4 ya? Enggak, kita sampai kurang dari jam 4 kurang 5 lah. Jam 4 kurang 5, oke. Oke. Ini kasus yang cukup menarik ya. Misal waktu itu saya ngisi sebuah workshop di Bandung dan kemudian salah seorang pesertanya adalah owner dari Bau Durian. Bau Durian namanya. Bau Durian itu apa sih? Bau Durian itu adalah frozen durian yang dijual semacam bentuknya es krim kecil-kecil gitu. Iya. Betul. Jadi kalau dia bukan Bau Durian ini bukan es krim durian, tetapi dia memang frozen durian. Tapi dibentuk semacam cupnya semacam es krim. Oke. Iya. Kemudian otomatis siapa sih segmennya? Segmennya ya otomatis orang-orang yang suka durian. Kalau nggak suka durian nggak mungkin makan itu gitu kan. Nah, di tempat kemudian saya lakukan mapping 3 level orang yang suka terhadap durian.
Satu adalah orang yang mania. Orang yang mania itu kayak gimana? Orang yang kalau nggak ada, nggak terlihat aja di sekitar kita, itu orang itu bakal nyari durian. Saya mau keluar nih, Iya. keluar dari rumah menyengaja untuk cari durian. Itu orang yang mania terhadap Iya. durian. Yang kedua adalah orang yang suka durian. Orang suka durian itu gimana? Kalau ada terlihat ya dibeli, kalau nggak ada ya udah nggak dicari gitu. Misalnya Iya, lagi jalan iya. keluar ada orang jualan durian, mampir ya beli gitu. Iya. Itu orang yang suka durian. Yang ketiga adalah orang yang antipati sama durian. Antipati Ya. sama durian itu gimana? Kalau ada durian, dia bisa muntah-muntah tuh, Iya, iya. lihat warnanya, mencium Iya, baunya, itu iya, bisa iya. muntah-muntah ya. Itu orang mania, itu orang yang antipati terhadap durian. Sekarang saya tanya ke mereka semuanya, siapa yang di sini termasuk orang-orang yang mania durian? Sekitar Ya. 5%. Siapa yang Oke. di sini di antara kalian yang suka terhadap durian? 90%. Siapa di antara kalian Oke. yang antipati terhadap durian? 5%. Jadi 5, Oke. 95. Oke. Dan saya banyak menggunakan studi kasus ini di berbagai macam workshop saya, rata-rata angkanya sudah gitu terus tuh. Intinya yang suka adalah terbanyak di antara yang lain. Ya. Tadi cirinya yang Tapi suka sukanya gimana? biasa aja. Ya biasa aja. Artinya tadi gimana cirinya suka itu? Kalau ada ya dibeli. Kalau Ya, nggak kalau ada, enggak ya. ya udah gitu kan. Hmm. Oke. Di sini sebetulnya ada insight yang cukup menarik. Ya. Kalau ada dibeli, kalau nggak ada nggak dicari. Berarti kalau mau laku gimana? Harus sering, Jualan harus ada di berbagai tempat. ya harus sering terlihat. Yes. Itu yang disebut benar. dengan continue. Iya. Oke. Nah, Wow. itu disebut dengan continue. Kalau kita bikin postingan nggak konsisten, nggak Ya. continue, maka pikiran audien, pikiran konsumen akan diisi oleh brand lain yang continue. Yes. Contoh misalnya, kita keluar dari rumah bawa uang 100.000. Ya. Konsumen ingin menghabiskan uang 100.000. Ya. Itu pulang harus habis tuh duit, misalnya mau liburan. Nah, Ya. tapi karena kita nggak jualan di pinggir jalan, makanya duit ini ya dibelikan yang lain. Tapi Ya. duit ini tetap keluar gitu. Betul. Nah, supaya laku gimana? Ya harus terlihat, sering terlihat. Nah, ada saya Benar. punya riset itu dari saya ambil riset ini dari mana saya lupa, tapi ini ada riset yang saya baca bahwa ada namanya Rule of Seven. Rule of Rule of seven. seven Oke. Ya, Rule of Seven. Rule of Seven ini apa? Ketika manusia melihat sebuah subjek yang sama berkali-kali, sebanyak 7 kali, maka konsumen akan trust dengan brand, dengan subjek itu dengan sendirinya. Contoh misalnya, saya misalnya gini, saya pertama kali misalnya nih, saya belum pernah kenal dengan Mas Edvan, misalnya. Ya, Pernah ya. dengan Mas Edvan. Kemudian ada 7 follower saya yang udah kenal Mas Ya. Edvan dan nge-share postingan Mas Edvan di story-nya. Ya. Betul. Otomatis saya ngelihat Mas Edvan berkali-kali dong. Betul. Makanya saya jadi tertarik. Makanya saya mulai jadi penasaran. Ya. Nah, itu prinsip Rule of Seven. Gimana memanfaatkan itu? Kita memanfaatkannya ya, kita harus sering misalnya kita mau pakai IG Ads atau Facebook Ads, maka pastikan iklan Anda dilihat 7 kali berturut-turut oleh satu audiens. Wow. Oke. 7 kali berturut-turut. Wah, Mas Dudi, saya nggak punya uang sebanyak itu. Oke, saya tanya, budgetmu berapa? Oh, budget saya untuk iklan di Facebook Ads sebulan 300.000 lah sebulan. Oke, 300.000, gimana caranya itu bisa dilihat oleh 7 orang? Wah, ya berarti audiens saya sedikit dong yang ngelihat. Itu lebih baik daripada audiens yang cukup luas tapi dilihat 1 kali. Nggak akan ada hasilnya. Betul. Makanya lokalisir dulu. Misalnya kalau uang 300.000 bisa dilihat oleh 3.000 audiens, tapi masing-masing 1 kali. Dan 7 kali tapi cuma dapat misalnya 300 orang gitu. Mendingan 300 orang tapi ngelihat 7 kali. Insya Allah bakal ada yang closing. Karena kadang-kadang kalau lihat baru pertama kali mungkin belum percaya. Tapi ngelihat 2, 3, 4, 5 mulai itu interest. Kok ini muncul berkali-kali ya orang ini ya? Iya. Gitu. Nah, ini kadang-kadang prinsip keserakahan itu kembali ke situ lagi. Bahwa kadang-kadang teman-teman ini UKM kadang-kadang serakah. Serakah maunya apa? Dengan uang yang sama, dengan resource yang sama, tapi pengen banyak gitu. Iya. Gitu. Nggak siap untuk prosesnya.
Padahal Betul. prinsipnya adalah gini kan, 300.000 dilihat oleh 300 orang tadi, dan kemudian Ya. ternyata kita bisa jualan, profit, dan dia beli lagi, kita punya profit tambahan untuk ikan cakupannya. Besarkan cakupannya. Lama-lama jadi banyak. Keuntungan menggunakan teori ini apa? Keunggulannya lagi adalah ketika di sebuah wilayah dan kita sudah cukup kuat brand kita di benak konsumen, yang lain mau masuk jadi tambah susah juga. Karena orang ini sudah kenal akrab dengan brand kita. Yes, betul. Nah, itu ilmu yang paling sederhana, paling basic ya. Itu teman-teman semuanya, dan gitu Mas Irfan, monggo kita buka tanya jawab. Ya, nah itu yang harus kita garis bawahin teman-teman, bahwa bagaimana caranya produk kita minimal 7 kali dilihat oleh calon pembeli kita atau customer kita. Nah, kebanyakan orang ini kalau ngiklan pengen dilihat sama banyak orang tapi cuma sekali doang. Makanya kita butuh kontinuitas ya, continuity, atau juga komitmen untuk bisa selalu menunjukkan apa produk dan jasa kita. Ini ada beberapa pertanyaan Mas Rudi yang sudah masuk. Ada dari Vini Monica, bismillah, selain makanan, jika ingin membangun brand seperti hijab, itu bagaimana kira-kira? Mungkin poin-poinnya. Nggak ada bedanya. Mau bentuk hijab, mau bentuk fashion, mau bentuk mau bentuk jasa, semuanya prinsipnya sama. Brand blueprint, brand delivery, brand equity evaluation. Udah, prinsipnya begitu aja. Hanya memang ada beberapa... Itu ditulis teman-teman ya? Ya. Mungkin ada beberapa pendekatan yang berbeda antara jasa dan produk yang biasa. Misalnya produk aja kita bisa bagi-bagi tuh klasifikasinya. Misalnya gini, produk yang tahan lama dan produk tidak tahan lama. Ini tahan lama, Mas Edvan jangan mengartikan yang lain-lain ya. Tahan lama ini. Saya khawatirnya asumsinya ke tempat lain gitu. Tahan lama ini. Oke. Lanjut. Kita produk tidak tahan lama ini produk kayak gimana? Produk yang sekali atau 2 kali konsumsi habis. Fast moving consumer goods. Makanan, minuman, kecap, dan lain-lain lah. Itu produk yang tidak tahan lama. Produk yang tahan lama gimana? Kalau dibeli, dipakai berkali-kali, digunakan berkali-kali, nggak bisa habis. Itu mungkin habisnya pada saat dia rusak barang itu. Nah, kemudian jasa. Jasa ini juga sedikit berbeda. Nah, kita perlu pahami produk kita di karakter yang mana. Kalau misalnya produk kita masuk ke karakter jasa itu kayak gimana? Jasa itu nggak ada barangnya, nggak bisa diraba, itu barang gaib jasa, gitu kan? Nah, kita harus memahami si audien, kita ngelihat dari sudut pandang audien ini. Kalau kita berjualan jasa, sedangkan jasa itu nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa dicium, maka membutuhkan story, membutuhkan testimoni untuk meyakinkan klien bahwa saya nggak salah pilih membeli atau menggunakan jasa ini. Kenapa? Karena konsumen nggak bisa lihat. Kalaupun misalnya anggap aja orang ini salah beli teh botol. Dia teh botol sosro nggak ada, kemudian dia beli yang lain. Oke, saya beli ini. Konsumen resikonya cukup kecil. Ketika saya salah beli, ya wes tinggal beli yang lain lagi karena harganya cukup murah. Kalau jasa salah beli, biasanya harga jasa cukup mahal tuh. Salah beli kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Misalnya lagi ada yang kemarin nanya, Mas Dudi kalau itu coba Mas Dudi beli NMAX, Yamaha NMAX. Itu kalau Mas Dudi salah beli juga puyeng juga kepalanya. Ya benar sih, kalau saya beli NMAX kepala saya puyeng. Tapi kalau saya salah beli NMAX, saya bisa jual tuh NMAX-nya. Betul, benar. Kalau misalnya ikut jasa, misalnya ikut umroh atau haji itu dari sebuah travel dan kita kecewa setelah berangkat ya, kita nggak bisa maki-maki dan nggak bisa kita jual tuh umroh second-nya. Gitu kan? Betul. Atau misalnya orang kontrak dengan saya visual identity dan kemudian dia kecewa sama saya, logo second-nya nggak bisa dijual gitu. Nah, itu perbedaan ya antara jasa dan produk ya. Makanya kita perlu mengenal karakter masing-masing produk. Nah, ini biasanya saya workshop, saya terangin tuh karakter masing-masing produk itu ada beberapa jenis dan kita menggunakan pola delivery-nya sesuai dengan karakter masing-masing ini produk. Contoh misalnya produk yang tidak tahan lama aja. Produk tidak tahan lama, yang sekali 2 kali konsumsi habis. Itu aja jenisnya ada beberapa lagi. Misal, ada turunannya. Ada turunannya. Misalnya kategori impuls. Impuls itu gimana? Semacam bau durian tadi. Pembeliannya tanpa adanya rencana.
kepikiran ya beli. Contohnya Mas Edvan di Ya. jalan nggak, misalnya gini, ada nggak rencana beli Aqua? Kapan mau beli? Saya seminggu lagi mau beli Aqua deh. Seminggu lagi mau beli teh botol. Ya. Nggak ada Ya. gitu. Nggak ada Ya, rencana ya. pembelian. Beda Ya. sama kecap. Beda sama deterjen. Nasi. Beda sama beras dan lain-lain. Walaupun itu semua Beras. tidak tahan lama. Tapi barang-barang kebutuhan pokok itu ada planningnya pembeliannya. Ya. Tidak keputusan Ya. sesaat. Hmm. Nah, cara iklannya gimana nih kalau masuk kebutuhan pokok? Sesuaikan tanggalnya. Kalau biasanya pembelian di akhir bulan, mulai tanggal 20 mulai digas iklannya. Nah, Ya, gitu ya, lah. ya, ya. Pola-pola ini harus kita baca gitu. Ya, oke. Jadi hal yang paling penting yang disampaikan Mas Dodi, teman-teman, adalah bagaimana kita memahami karakteristik produk atau jasa yang akan kita jual, sehingga kita bisa menentukan seperti apa bentuk marketing dan salesnya untuk bisa betul sekali. mampu sampai ke customer kita. Contohnya salah satunya tadi soal teh botol tadi ya, dan kita bisa memahami itu. Kalau misalnya beras juga bagaimana, dan kita bisa memanfaatkan momentum untuk bisa ngiklan atau membuat sebuah penawaran pada market kita. Nah, ini ada pertanyaan lagi Mas Dodi, singkat-singkat saja karena waktu kita tinggal sekitar 5 menit. Dari Hendra Aidil Putra, apakah logo ataupun virtual identity perusahaan harus disesuaikan dengan positioning kita? Yes, harus, wajib. Ya, visual identity dan logo itu pasti sesuai dengan positioning. Karena positioning itu kan ada di dalam brand blueprint. Sedangkan visual identity ada di brand delivery. Salah satu cara mengkomunikasikan positioning bukanlah hanya sekedar melalui iklan, tapi juga bisa melalui visual identity. Contoh misalnya, Mas Edvan tahu Sari Roti nggak? Tahu. Tahu Britok nggak? Tahu. Yang dijual keduanya apa? Roti. Sama-sama roti kan? Tapi kedua brand itu positioningnya beda. Masuk ke market kategori yang berbeda. Bakery itu jasa. Ya. Sari Roti itu fast moving consumer goods. Apa perbedaan visual identity-nya? Perbedaannya adalah kalau cari Britok itu kagak cari packagingnya, yang dicari adalah outletnya. Maka visual identity nempel di outlet. Dia harus bisa terlihat dari jarak yang cukup jauh. Ya, bahkan tercium dari jarak yang cukup jauh. Nah, itu kalau ya dengan tes yang lain kan ya, dengan smell. Iya. Dengan cara lain. Kalau kita ngomong Sari Roti, yang dicari bukan outlet Sari Rotinya, yang dicari adalah packaging Sari Rotinya. Yes, betul sekali. Nah, karakter ini beda. Saya bikin logo untuk outlet dan saya bikin logo untuk packaging. Yang dimana kalau outlet itu luas bidangnya besar sekali, terlihat dari jarak yang cukup jauh sekali gitu, dan naik mobil dan sekilas harus terlihat. Yang saya desain packaging, yang kemasak, yang dimana packaging itu kapasitasnya terbatas, tapi harus ada informasi esensial yang harus masuk ke tempat yang terbatas. Nah, kita perlu memilih informasi mana yang bisa masuk. Pastikan informasi masuk ke packaging adalah informasi yang menentukan keputusan pembelian. Nah, kita mendesain visual identity sesuai dengan positioningnya. Nah, ini kadang-kadang teman-teman nggak memahami ini sehingga dianggap bahwa ngedesain logo itu semudah menggunakan Corel dan Photoshop. Analoginya gini. Analoginya gini. Fashion designer dengan tukang jahit. Nah, fashion designer itu bagian orang yang mendesain sebuah pakaian, mendesain ini acaramu apa, maka saya akan karaktermu gimana, sehingga saya desainkan baju yang pas dengan karaktermu, gitu kan. Nah, kalau sudah selesai kasihkan ke tukang jahit yang menjahit sesuai arahan dari fashion designer. Nah, yang dinamakan desainer itu bukan tukang jahit, yang dinamakan desainer itu seperti fashion designer. Nah, itu jadi ini sedikit berbeda ya. Jadi kadang-kadang teman-teman yang baru bisa Corel dan Photoshop kemudian mengatakan saya seorang desainer gitu. Itu sama seperti penjahit gitu. Itulah kira-kira ya gambaran kecilnya tentang visual identity. Iya, jadi tidak semudah itu Ferguson ya. Sudah. Kita harus paham bagaimana dan untuk apa brand itu kita dirikan gitu. Target marketnya, kemudian positioningnya dan lain-lain ya, tadi dari brand blueprint tadi, kemudian baru bisa membentuk sebuah logo untuk bisa membangun sebuah brand. Mas Dodi, waktu kita sudah tinggal 2 menit lagi, boleh mungkin 3 menit, sorry, disimpulkan apa
dan bagaimana cara membangun sebuah brand dengan sebuah penjelasan yang simple atau sederhana. Silakan Mas Dodi. Oke. 3 step membangun brand. Yang pertama adalah kita membuat brand blueprint. Yang kedua, setelah kita menentukan brand blueprintnya, yaitu rational value dan emotional value positioning, adalah kita tugasnya adalah mendeliver rational value dan emotional value ini ke benak konsumen, sehingga mempengaruhi persepsi konsumen. Ketika persepsi konsumen berubah, maka dia akan mengambil tindakan yang berbeda pula, apakah akan membeli atau tidak membeli produk kita. Jadi yang perlu kita mainkan adalah persepsi ya. Yang kedua adalah brand delivery. Ya. Yang ketiga adalah kalau misal secara berkala, idealnya setahun sekali kita melakukan evaluasi brand equity. Jadinya seperti apa sih brand saya ketika setahun ini melakukan sebuah aktivitas, apa sih persepsi konsumen tentang brand saya di benak konsumen. Nah, 3 hal itu. Gimana caranya membangun brand blueprint? Saya sudah sampaikan, dimulai bukan dari produk, tapi dimulai dari masalahnya konsumen. Oke ya, Yes. ya, konsumen membeli bukan karena realita, tapi konsumen membeli karena persepsi. Sehingga persepsi memainkan kunci penting di sini dalam memutuskan pembelian sebuah brand. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Dodi. Jadi intinya Sama-sama, teman-teman, Evan. untuk bisa membangun sebuah brand yang bisa dikenal, yang bisa bertumbuh, yang bisa berkembang adalah pertama kita siapkan brand blueprint, yang kedua brand delivery, dan yang penting terakhir adalah brand equity. Semuanya sudah dijelaskan oleh Mas Dodi. Bagaimana caranya teman-teman bisa tonton tayangan ulangnya, dan mudah-mudahan nanti Mas Dodi berkenan juga kalau mau diupload di Instagramnya Mas Dodi agar bisa terus menginspirasi dan menjadi ilmu bermanfaat serta amal jariah untuk teman-teman semuanya. Terima Pastikan kasih banyak, teman-teman Mas Evan. semuanya juga ditulis resumenya dan bisa bermanfaat terus untuk kehidupan kita, terutama dalam membangun sebuah brand. Mas Dodi, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama, Mas Mudah-mudahan Evan. Allah Terima balas kasih. banyak kebaikan, keberkahan, dan Amin, keberlimpahan. amin. Kita doakan sama-sama Amin. salah satu guru kita ini, mudah-mudahan bisnisnya makin sukses, makin berkah, berlimpah, dan selalu bahagia. Amin. Amin, amin, ya amin, Allah. amin, Ya amin. Rabbal alamin. Terima kasih banyak Mas Dodi dan teman-teman Sama-sama, semuanya. Mas Evan. Sahabatku semua, kita bertemu lagi kurang lebih 5 menit kemudian bersama Pak Bung Chandra dan saya Advan M. Kautsar bersama Mas Dodi Zulkifli. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One Day Training Kuantum Rezeki. Kejarlah Allah maka rezeki akan mengejarmu. Membongkar rahasia sukses keberlimpahan dan keberkahan rezeki. Daftarkan diri Anda segera ke nomor yang tertera pada video ini.